Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang implementasi Fuzzy metode Mamdani dan Sugeno dalam memprediksi jumlah produksi telur berdasarkan permintaan dan persediaan telur dalam memenuhi tugas himpunan dan logika samar. Saya Puspasari dari jurusan Matematika dengan NIM 08011282025059 Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Sebelum kita mengenal implementasinya, kita terlebih dahulu mengenal apa itu logika fuzzy. Teori himpunan fuzzy diperkenalkan pertama kali oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Alasan orang mengapa menggunakan logika fuzzy yakni konsep logika fuzzy yang mudah dimengerti dan logika fuzzy juga sangat fleksibel, juga toleransi terhadap data-data yang tidak tepat dan mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Dan yang terpenting dalam logika fuzzy itu dikenal berhingga dengan keadaan dari nilai 0 sampai ke nilai 1. Maksudnya, nilai derajat keanggotaan fuzzy itu paling kecil adalah 0 dan paling besar adalah 1. Pada tugas kali ini kita menggunakan dua metode yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Metode Mamdani yang lebih sering dikenal dengan metode max dan minimum diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Dalam penalarannya, metode ini merupakan metode yang paling mudah dimengerti karena paling sesuai dengan naluri manusia. Lalu metode yang kedua, yaitu metode Sugeno, ialah metode fuzzy yang menggambarkan suatu himpunan fuzzy dengan if-then yang merupakan sebuah aturan yang mewakili suatu hubungan antara input dan output lokal dari sistem yang bersifat nonlinear. Metode Sugeno diperkenalkan oleh seorang yang bernama Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Pada tahapannya, input yang dimasukkan memiliki 4 tahapan untuk memperoleh output. Jadi di sini pada fuzzy terdapat 4 tahapan untuk memperoleh output dari input. Yang pertama itu fazifikasi. Jadi input yang dimasukkan itu berupa nilai krips atau nilai tegas sehingga perlu disamarkan dengan proses fazifikasi. Fazifikasi ini mencakup beberapa proses yaitu pembentukan himpunan fazi, pembentukan fungsi keanggotaan gitu. Lalu yang kedua itu inferensi. Inferensi itu suatu penerapan dari aturan-aturan fazi yang telah ditetapkan. Aturan fazi ini diambil dari pakar-pakar yang udah ahli pada bidangnya. Lalu yang ketiga itu ada komposisi aturan. Komposisi aturan itu bisa berbagai metode, salah satunya ada metode max dan minimum. Ketika aturannya itu menggunakan dan, maka yang diambil minimum, dan sedangkan ketika untuk Mamdani ketika menggunakan OR dia memakai maksimum dari setiap aturan. Lalu untuk metode yang lain berbeda. Lalu untuk defalsifikasi, jadi penerapannya itu berbeda defalsifikasinya antara metode Mamdani dan metode Sugeno. Metode Mamdani kita menggunakan metode centroid, sedangkan di metode Sugeno kita menggunakan metode weight of average. Oke, kita lanjut ke implementasinya. Oke, pada kali ini kita akan membahas implementasi Fuzzy Mamdani. Di sini kita perlu memiliki data persediaan, permintaan, dan produksi telur. Nah, data ini didapat dari wawancara Desa Yudi Jungjon Derajat pada suatu jurnal. Di sini ada data setiap minggunya untuk tahun 2016. Jadi dimulai dari tanggal 4 Januari 2016 sampai 1 Januari 2017. Hal pertama itu fazifikasi, yaitu pembentukan himpunan fazi. Jadi pada tugas kali ini, himpunan fazi yang dibentuk ada 3, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi telur. Untuk permintaan itu memiliki nilai linguistik yaitu turun dan naik. Persediaan itu memiliki nilai linguistik sedikit dan banyak, dan produksi telur memiliki nilai linguistik berkurang dan bertambah. Lalu kita lanjut ke pembentukan fungsi keanggotaan. Nah, jadi
Pada data itu memiliki variabel permintaan itu memiliki nilai minimum 46050 sampai nilai maksimumnya itu 145.886 kilo. Lalu untuk persediaan itu paling sedikit 1.650 kilo dan paling banyak 308.036 kilo. Lalu untuk jumlah produksi itu paling sedikit 61250 kilo dan paling banyak 87.500 kilo. Dan dinyatakan dalam tabel ini untuk mempermudah. Lalu kita bentuk fungsi keanggotaan permintaan. Nah, di sini ada grafik. Jadi paling kecil itu 146.050, maaf, di sini 46050 dan paling besar itu 145.886. Jadi fungsi ini dinyatakan turun, benar-benar turun apabila dia lebih kecil dari 46050. Lalu dan bernilai 1. Dan ketika dia 0 berarti dia itu tidak turun, berarti dia ketika dia lebih besar dari 145.886. Selama dalam rentang ini antara 46050 sampai 145.886 itu nilainya samar. Nah, samar ini kita gunakan dengan frase gradien untuk mencari gradien dari persamaan linear yaitu y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 per min X1. Didapatkan bersama linearnya 145.886 min X per 99836 untuk 46050 sampai 145.886. Lalu begitu juga dengan naik, ketika dia lebih kecil dari 46050, maka bernilai 0, maka dia tidak akan pasti naik gitu. Karena nilainya lebih kecil dari semestanya. Lalu untuk naik itu pasti jika lebih besar dari 145.886, nilainya itu adalah 1. Dan selama dalam rentang ini kita menggunakan fungsi linear naik. Jadi kita gunakan dengan persamaan yang gradien ini. Didapatkan suatu fungsi persamaan, suatu fungsi yaitu X min 46050 per 99836 untuk nilainya di antara 46050 dan 145.886. Sehingga grafik anggotanya bisa dilihat seperti ini. Lalu lanjut ke persediaan. Persediaan ini memiliki nilai sedikit ketika dia lebih kecil dari 1650 dan nilai banyak itu ketika dia lebih dari 3,08036. Nah, di sini kita buat dulu untuk sedikit itu ketika dia kecil dari 1650. Ketika dia lebih kecil dari 1650 maka nilainya 1. Dan ketika dia lebih besar 308.036 nilainya adalah 0. Nah, untuk rentangnya sama, kita menggunakan gradien. Jadi, fungsinya itu 308.036 minus 306.386. Di sini kita kan dapat dari 1650 untuk 1 dan 308.036 dengan nilai y-nya 0. Didapatkan seperti ini, kita masukkan suatu rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min y1 per x2 min x1. Lalu untuk banyak sama, karena dia 1650 sampai 308.036 ketika nilainya lebih kecil dari 1650 maka nilai banyak itu adalah 0 karena dia lebih kecil dan tidak akan mungkin menjadi banyak. Lalu untuk nilainya lebih dari 308.036 maka nilai banyak itu adalah 1. Nah, sehingga grafik fungsi keanggotaan persediaannya adalah seperti ini. Ada linear turun dan linear naik. Lalu kita menentukan fungsi keanggotaan untuk produksi. Jadi di sini ada variabel berkurang dan bertambah. Berkurang, benar-benar berkurang dan nilainya 1 apabila dia lebih kecil dari 61250. Sedangkan bertambah itu ketika nilainya lebih dari 87500. Ketika dia lebih besar untuk berkurang dari 87500, maka nilainya 0. Dalam rentangnya itu kita menggunakan gradien seperti yang tadi. Ini menggunakan rumus ini.
Lalu dapatkan fungsi keanggotaan berkurang. 0 untuk lebih dari 87500, 1 untuk lebih kecil dari 61250, dan untuk dalam rentang 61250 sampai 87500 itu 87500 min SX per 26250. Lalu untuk bertambah, sama, ketika dia lebih kecil dari 61250 maka nilainya 0. Jika dia besar dari 87500 nilainya akan 1. Lalu di antara 61250 dan 87500 berbentuk fungsi yang didapatkan dari gradien. Persamaan gradien. Seperti ini, dapat Y sama dengan X minus 61250 per 26250. Sehingga fungsi keanggotaan naiknya, fungsi keanggotaan bertambah adalah 1 untuk dia lebih dari 87500, 61250, 87500 di antara itu akan menjadi suatu fungsi yaitu X minus 61250 per 26250 dan nilainya 0 apabila dia lebih kecil dari 61250. Sehingga grafik keanggotaan dari jumlah produksi bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Lalu kita bentuk aturan-aturan fazi. Jadi dari pakar kita sudah menemukan 4 aturan yang bisa kita gunakan. Jika permintaannya turun dan persediaannya banyak, maka produksi berkurang. Lalu jika permintaannya turun dan persediaan sedikit, maka produksi juga berkurang. Tapi jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Komposisi yang dipakai untuk metode Mamdani yaitu maksimum dari setiap komposisi aturan. Nah, lalu di sini metode Mamdani kita menggunakan metode sentroid, yaitu bisa kita gunakan momen perluas. Jadi lebih lengkapnya ini Z0 sama dengan integral dari Z dikali fungsi keanggotaan Z, derajat keanggotaan per integral derajat keanggotaan, atau bisa kita gunakan momen perluas. Tapi untuk metode Sugeno, kita pakai weight of average. Dapat dituliskan seperti ini, dengan WA adalah nilai rata-rata yang akan kita cari, AN ini nilai predikat, dan ZN ini indeks nilai output. Nah, kita akan gunakan perhitungan manual ketika permintaannya 84088 dan 58341 untuk persediaannya. Pertama, kita gunakan falsifikasi dulu. Di sini kita udah mendapatkan 2 fungsi untuk permintaan, yaitu variabelnya ada turun dan naik ya. Jadi permintaannya itu kan 84088 kita masukkan, karena dia itu di tengah-tengah antara 46050 sama 145886, kita gunakan fungsi turun, yaitu ini. Lalu kita masukkan, fungsi ini didapatkan dari fungsi keanggotaan yang telah kita tentukan tadi. Ini dari sini ya. Jadi fungsi ini kita gunakan kembali pada falsifikasi. Nih, lalu untuk hasilnya untuk turun itu 0,62, lalu untuk naik hasilnya 0,38. Lalu untuk persediaan, karena itunya ada sedikit dan banyak variabelnya, maka untuk sedikit itu 0,81 dan untuk banyak itu 0,19. Untuk inferensinya itu kita metode Mamdani ya. Metode Mamdani dulu itu ketika dia turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Jadi kita bandingkan, karena di sini dan kita menggunakan minimum. Jadi U turun ini adalah 0,62, U banyak itu 0,19. Kita ambil yang minimum yaitu 0,19. Lalu untuk R2 itu permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Jadi di sini hanya kita dapat yang berkurang. U turunnya 84088 0,62 dan U sedikitnya itu adalah 0,81. Jadi yang kita ambil kecil adalah 0,62. Lalu R3 untuk aturan ketiga itu jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka U naiknya adalah U naik kita cari
ini 0,38 dan U banyak itu mu banyak itu adalah 58341 yaitu 0,19. Kita ambil minimumnya yaitu 0,19. Ini untuk bertambah. Nah, lalu di sini untuk metode Sugeno, jika turun persediaan banyak, produksi berkurang. Jadi di sini 61250. Jika turun persediaan sedikit, maka produksi berkurang 61250. Karena nilai konstan yaitu 61250 dan bertambah itu 87500. Lalu permintaan naik itu produksinya bertambah di 87500 dan permintaan naik maka produksinya juga bertambah maka 0,38 yaitu 87500. Lalu pada tahap ketiga yaitu komposisi aturan fazi. Pada metode Mamdani, proses inferensinya kita ambil maksimum, untuk berkurang itu 0,62 dan bertambah itu 0,38 sehingga bentuk grafiknya adalah seperti ini. Dia menurun agregasinya sehingga kita buat suatu. Kita tentukan dulu A1 sama A2-nya dari mu berkurang tadi. Agregasinya menunjukkan nilai penurunan maka digunakan fungsi keanggotaan berkurang untuk menanyakan nilai A1 dan A2. Didapat karena 0,62 itu berkurang, maka 87500 minus A1 ini dikali ke sini jadi 16275 sama dengan 87500 minus A1. Sehingga di sini kita pindah ruas. Jadi 87500 dikurang 16275 sehingga hasilnya 71225 untuk A1. Lalu A2 itu mu berkurang sama dengan karena dia menurun 87500 minus A2 per 26250 0,38 sama dengan 87500 minus A2 26250 hasilnya kita kali silang yaitu jadi 77525 untuk A2 sehingga mu berkurang adalah 0,38 untuk lebih dari 77525 87500 untuk minus X per 26250 untuk dalam rentang 71225 sampai 77525 dan 0,62 ketika dia lebih kecil dari 71225. Untuk Sugeno kita terapkan hasil perkalian, jadi Z1-nya itu 61250 dikali mu-nya 0,19 hasilnya 11.637,5. Untuk perkalian kedua itu 37975. Untuk perkalian ketiga itu 16625 dan untuk perkalian keempat itu 33250. Untuk defasifikasinya metode Mamdani kita menggunakan sentroid yaitu menggunakan momen per luas. Kita cari dulu momennya untuk A1. Di sini hasilnya 0,62 ya ketika dia di sini 0,62 dengan batasnya 71225 sampai 0. Jadi kita batasnya di sini. Di sini kita hitung integralnya menghasilkan 409.645.818,75. Lalu untuk M2 itu di sini maka momennya itu dari 71225 sampai 77525. Hasilnya setelah diintegralkan hasilnya 233.487.449,95. Lalu M3 yang di sini kita cari menggunakan integral juga. Hasilnya ialah 312.763.631,25. Nah, untuk luas yang A1 ini bentuknya persegi panjang, maka kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu kita kalikan saja jadi 6184,5. Untuk A2 itu kita gunakan rumus trapesium. Nih, jadi di sini adalah dua sisi sejajar. Di sini A, di sini B. Jadi
karena di sini A-nya 0,38 dan B-nya 0,62. Lalu untuk tingginya itu selisih antara 77525 dengan 71225. Lalu kita kalikan, kita operasikan A2-nya dapat 3150. Lalu untuk A3 sama seperti A1 bentuknya persegi panjang, kita menggunakan rumus panjang kali lebar ya. Jadi hasilnya 3790,5. Sehingga untuk menentukan Z-nya kita jumlahkan semua momen dan kita bagi dengan semua luas. Hasilnya ya 72,830. 72.830,2399. Lalu kita cari untuk metode Sugeno-nya. Nah, di sini kita menggunakan weight of average. Jadi, komposisi aturan yang telah kita perkalikan itu kita bagi dengan semua derajat keanggotaan tadi. Jadi di sini kan kita sudah mendapat ya komposisi aturannya itu ada 11.637,5, 37.975, 16.625 dan 33.250 kita jumlahkan semua. Lalu hasilnya akan menjadi 99.487,5 ini. Nah, yang lalu bawahnya ini dari inferensi tadi, yaitu kita dapatnya dari sini. Untuk metode Sugeno, kita dapatkan dari ini. Jadi setiap A1 di sini 0,19 itu tuh kita jumlahkan 0,62, 0,19, dan 0,38. Hasilnya menjadi penyebut pada metode Sugeno pada defasifikasinya. Nih, seperti ini. Jadi kita jumlahkan jadi 1,38 kita bagi dapat 72092 kg. Nah, pada implementasinya juga, selain kita menggunakan perhitungan manual, kita juga menggunakan suatu alat, yaitu kita gunakan toolbox MATLAB ya. Jadi di sini di MATLAB itu punya toolbox fuzzy dan itu bisa digunakan untuk menjadi fuzzifikasi. Nah, kita buka dulu MATLAB-nya di sini. Untuk memulai, kita menggunakan Fish Editor. Jadi di sini untuk memulai toolbox fuzzy-nya, kita cukup ngetikkan fuzzy di command window. Lalu akan muncul suatu tampilan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini tampilan awalnya untuk Fish Editor. Jadi di sini untuk memulainya itu defaultnya Mamdani. Ketika kita mau pindah ya ke metode Sugeno, di sini kita pilih File, New Fish, dan Sugeno di sini. Untuk membentuk fungsinya, kita cukup klik 2 kali di sini. Kita cukup ganti nama untuk inputnya. Untuk inputnya kita cukup ganti nama dengan nih. Jadi di sini kita bisa bentuk fungsi keanggotaan. Untuk cara membuatnya itu mudah. Dari sini kita buat parameter. Kita bisa gunakan parameter. Ini untuk namanya, misal kita ubah permintaan gitu. Maka namanya akan berubah jadi permintaan. Karena di sini kita sudah mendapatkan suatu, saya telah membuat Fish Editornya, kita import saja. Di sini Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno-nya. Untuk Mamdani ya. Nih, di sini ada permintaan dan persediaan dengan outputnya itu jumlah produksi. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya. Di sini untuk permintaan, di sini dalam bentuk saintifik, jadi dikali 10 pangkat 4 dari 4650 sampai 145.886. Untuk persediaan juga sama, jadi dari 01650 sampai 308036 dalam bentuk 10 pangkat 5. Lalu jumlah produksinya di sini sedikit, sini banyak. Untuk mengatur namanya dari name, tipenya ini untuk menentukan tipe garisnya. Di sini 3MF itu maksudnya untuk linear, untuk segitiga. Tuh. Nah, lalu untuk jumlah produksinya ada 2, yaitu berkurang dan bertambah. Di sini. Ketika kita ingin menambahkan aturannya, kita cukup mengklik edit, lalu di sini ada rules. Nah, di sini kita udah masukin nih
rule-rule yang digunakan, aturan-aturan yang digunakan, yaitu ada 4. Jika permintaan turun dikit yaitu berkurang, jika permintaan turun persediaan banyak itu berkurang jumlah produksinya. Lalu jika permintaannya naik dan persediaan sedikit, maka jumlah produksi bertambah. Dan jika permintaan naik dan persediaan banyak, jumlah produksi juga bertambah. Untuk melihat suatu implementasinya, kita bisa gunakan ini. Jadi di sini kita coba, di sini kita cukup klik view. Di sini Nah, di sini kita cukup masukkan inputnya. Jadi di sini inputnya pembatasnya ada titik semikolon, ada tanda semikolonnya. Jadi kita masukin nih 84088. Untuk di sini untuk ribuan tidak perlu dipakai titik ya. Dan semikolon ya untuk membedakan. Jadi urutannya sama. Ketika di sini permintaan, maka permintaan dulu baru persediaan. Sini 58341. Tutup pakai tanda kurung siku. Nah, hasilnya 7,28 tambah 004. Ini menunjukkan suatu notasi ilmiah ya. Jadi 7,28 di sini maksudnya 7,28 dikali 10 pangkat 4. Lalu untuk metode Sugeno sama, kita import saja. Perbedaannya di sini ada di outputnya. Ketika dia di Mamdani, outputnya dalam bentuk fungsi. Tapi kalau untuk di Sugeno, outputnya berupa nilai konstanta di sini. Untuk input sama, pakai fungsi, tapi untuk konstantanya pakai ini. Berkurang, bertambah. Kita coba untuk view rules-nya. Di sini kan hasilnya 72092. Perbedaannya itu bisa di koma pembulatan. Jadi pembulatannya itu sedikit berbeda. Jadi di sini ada 84088 semikolon 58341. Nih, hasilnya 7,12 tambah 004. Jadi perbedaannya sedikit ada di pembulatan. Nah, setelah kita cari nih dari data latih tadi untuk data Januari 2016 sampai Januari 2017, kita dapatkan suatu data di mana data itu adalah data dari tahun 2017. Di tahun 2017 ada 17 minggu, ini datanya. Kita uji menggunakan metode Mamdani dan Sugeno menggunakan fish editor yang telah kita buat di MATLAB. Hasilnya untuk jumlah produksinya itu untuk Mamdani 7,28 dan Sugeno itu 7,12. Terlihat signifikan perbedaannya dan insya Allah sudah akurat. Di sini untuk perhitungan error di sini error merupakan nilai selisih antara Mamdani dan produksinya lalu dipersentasekan. Di sini kita ambil nilai mutlaknya. Jika dipersentasekan, jumlah errornya itu 197%. Lalu kita rata-ratakan hasilnya 12,4685741%. Jadi nilai akurasinya itu yaitu 100% dikurang nilai error, jadi 87,54%. Lalu untuk Sugeno itu untuk errornya itu merupakan selisih antara produksi dan perhitungan Sugenonya. Hasilnya seperti berikut. Lalu untuk error persennya itu yaitu nilai errornya dibagi dengan jumlah produksi dikali persen. Hasil totalnya itu 244 dengan rata-ratanya itu 14,36. Dan berarti nilai akurasinya itu 100 dikurang 14,36. Hasilnya 45,64. Di sini nilai akurasi yang besar itu adalah nilai akurasi dari metode Mamdani. Sehingga metode Mamdani bisa disarankan untuk peramalan jumlah produksi pada telur dalam memperhitungkan permintaan persediaan. Karena nilainya lebih akurat. Baiklah, ini dapat pustakanya.
Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin tambahkan, silahkan dipersilahkan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum.